beberapa komentar netizen terkait dengan berita amarah Prabowo memuncak di depan Erdogan CS, kita tidak dihormati. Ini adalah statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan langsung saja kita akan bacakan sejumlah komentar dari Instagram CNBC Indonesia. Ada yang pertama nih dari @rashin7. Komentarnya adalah setuju. Terima kasih Pak Prabowo sudah speak up masalah mendasar negara-negara Muslim. Kalau nggak bersatu akan sangat sulit menyelamatkan Palestina dan Lebanon. Boleh langsung dikomentarin nih. Ini keren ini. Artinya netizen ini mengikuti memang dinamika antara negara-negara Muslim itu sendiri ya. Memang dalam politik kan memang ya sudah dipungkiri ya. Maksudnya Timur Tengah, bahkan negara-negara Muslim di Asia Tenggara kita, Malaysia dan ini kan juga punya kepentingan yang berbeda gitu. Tapi memang ini memang harus disuarakan, karena kalau memang bagaimana kita bisa membantu negara-negara lain yang terjajah, misalkan Palestina, kalau negara-negara Muslim itu sendiri susah untuk bersatu. Benar, dan tadi udah speak up itu yang diapresiasi kan memang terlihat kan tidak satu suaranya gitu kan ya. Ada negara Muslim yang sudah buka hubungan dengan Israel jadi tiba-tiba melunak gitu kan ya. Ada negara Muslim yang tidak punya hubungan keras banget gitu kan ya soal kemerdekaan Palestina. Jadi kalau ada satu suara kan lebih baik. Ya nggak sih? Kan Israel juga pernah kalah dalam perang Arab kan ketika negara-negara Muslim, negara-negara Arab itu bersatu kan. Seharusnya kan itu yang dipakai untuk menekan penjajahan yang terjadi. Benar, dan tadi perlu ada yang melit, perlu ada yang speak up gitu kan, supaya benar-benar bisa bersama-sama ya untuk tadi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim begitu. Oke, kita langsung baca ke next berikutnya. Ada komentar dari @reza_x_syaputra. Indonesia di mata dunia cuma bisa omon-omon doang. Masa sih? Gimana nih? Tapi kan kalau nggak ada yang bersuara gimana? Gimana dengan bersuara ya? Gimana bersuara dulu, berpendapat dong. Ya kalau di semuanya diam bahaya. Konferensi ini kan memang tempatnya untuk berbicara kan. Kesempatan untuk menyuarakan sikap, termasuk ketika sidang umum PBB. Ya kita nantikanlah nanti di sidang umum PBB tahun depan seperti apa gitu. Karena kan 10 tahun terakhir presiden kita tidak pernah hadir, Pak Jokowi. Selalu wapresnya yang hadir. Nah harapannya ya di forum-forum seperti inilah, di G20 kemarin di, kalau nggak salah di Brazil ya. APEC di Brazil. Kemarin APEC di Peru, G20 di Brazil kan presiden juga menyuarakan isu misalkan soal kemiskinan, soal geopolitik dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya justru di kesempatan di forum-forum inilah, dan memang lagi statementnya ngelit gitu, istilahnya tajam gitu. Memang sih kalau saya lihat sih memang ini kayak jadi satu titik awal dari Indonesia supaya lebih terlihat lagi speak up-nya di mata dunia. Kan selama ini kan kebanyakan Menlu ya. Nah sekarang ini presidennya langsung nih yang speak up, yang mengatakan bahwa Palestina mesti merdeka, negara Muslim mesti bersatu. Jadi dari awal pendapat dulu, dari pendapat ini itu bisa menjadi sesuatu yang harus direalisasikan PR nantinya. Kan, tapi memang benar kalau dalam hubungan internasional itu kan speak up dulu, statement dari setiap negara dulu ya, baru nanti dirangkum dalam kebijakan-kebijakan yang dirumuskan bersama gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Reza ya. Jadi memang omon-omon dulu baru nanti bisa diterapkan ya. Harapannya juga nanti ada step-step berikutnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita di kancah dunia. Terima kasih Reza. And next kita akan masuk ke komentar berikutnya dari @diza0103 I am number 2. Wow. Ini adalah komentarnya, bravo Presiden Indonesia. Setidaknya dunia mendengar suara Indonesia melalui beliau. Kurang lebih sama ya. Betul. Tadi nextnya kita langsung aja baca berikutnya @ani_suwe88. Turki aja masih menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Jelas Erdogan gak mau diajak bersatu sama Pak Prabowo. Wah. Kalau ini agak berat nih, gimana nih? Sebenarnya kalau dari sisi hubungan pribadi ya, yang saya tahu ketika kemarin bulan Juli pun setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, beliau langsung ke Turki. Dan itu untuk, walaupun kapasitasnya sebagai Menhan ya. Jadi beliau, dan ini udah ke beberapa kali ya Kak Sefty ya untuk pertemuan dengan Erdogan itu, baik dalam di sela-sela bilateral maupun memang ada pertemuan khusus. Di G20 juga kalau tidak salah ada pertemuan khusus dengan Turki, karena kan kita juga ada kerjasama ekonomi. Dan kemarin juga sebenarnya di 8 itu juga ada pertemuan dengan Turki.
yang menghadirkan Pak Prabowo dan Erdogan untuk membahas soal perekonomian di sana. Jadi sebenarnya sih memang hubungan kita baik sih. Iya. Dan tadi juga sempat diberitakan kan setelah makan siang ada pertemuan khusus gitu kan dengan Presiden Turki. Dan ada juga beberapa alutsista yang kita beli dari Turki, terutama karena memang Turki ini kan teknologinya juga beberapa itu dari Jerman ya. Jadi memang secara cost juga lebih murah. Dan ingat bahwa drone dalam perang di Ukraina Ukraina Rusia juga di buatan Turki. Jadi memang sebenarnya secara kerjasama militer itu kedua negara ini juga solid gitu. Dan ingat juga orang Turki juga sekarang kan bergantung turismenya juga salah satu. Betul, tadi mau nambahin kan salah satu turisme. Kita juga sebenarnya hubungan dagang dengan Turki juga produk-produk elektronik Turki juga sudah mulai banyak kan. Sudah mulai banyak masuk ke Indonesia. Jadi tadi ya sebenarnya hubungan kita baik-baik kok sama Turki gitu ya. Oke, next ini kayaknya terakhir ya dari netizen, ada dari @ekat_1001. Aduh, jangan kena provokasi deh, jiwa militernya ikut bermain, nggak usah, udah benerin negara kita dulu deh, banyak yang perlu diurus. Emang banyak sih yang perlu diurus. Tapi kan walaupun banyak diurus, bukan berarti kita diam terhadap apa yang terjadi di dunia internasional kan ya. Karena kan kita bukan masyarakat yang sendiri, kita bukan negara yang bisa berdiri sendiri tanpa negara-negara lain. Iya kan, jadi tidak ada salahnya kok dengan berbicara. Dan kita juga memang positioningnya bebas aktif ya, jadi ada kata aktifnya itu ya. Betul. Dan memang kalau dalam pernyataan konteksnya Pak Prabowo, memang beliau pengen mengingatkan bahwa banyak negara muslim yang memang harusnya kita mulai bersatu gitu. Karena sebenarnya kalau dicek lagi D8 ini, D8 ya, ini juga sebenarnya negara-negara yang tidak semuanya juga dalam posisi baik ya. Misalkan ada Bangladesh, kemudian Bangladesh ada pergolakan juga. Kemudian tadi sempat saya baca itu di Nigeria juga sama. Nigeria juga lagi ada krisis di mana inflasi tinggi, kemudian juga masyarakatnya banyak yang kelaparan dan tragisnya banyak yang meninggal karena berebut bantuan pangan gitu ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah di D8 ini juga banyak, dan ketika Pak Prabowo bilang statement ini sebenarnya ini jadi momentum juga untuk bersatu ya. Sebenarnya kan memang D8 itu kan punya nilai ekonomi yang besar sekitar 4,78 triliun US dollar. Dari situ aja kan kita tahu kalau ini adalah salah satu tempat yang ya kita bisa eksplorasi ekonomi lah di sana, perdagangan dan segala macam investasi gitu. Jadi ini yang seharusnya tuh potensi ini yang seharusnya kita lihat gitu. Lagi pula ada ramalan dari PwC kalau misalnya nanti di 2050 kalau saya tidak salah, itu negara-negara yang termasuk dalam D8 itu bisa jadi negara nomor 25 peringkat PDB terbesar dunia gitu loh. Jadi kan sebenarnya memang ada potensi di situ. Memang ya itu yang harus kita manfaatkan gitu. Karena mungkin size ekonominya juga besar karena rata-rata kan penduduknya juga besar-besar ya. Misalkan Nigeria itu kan bisa 100 juta lebih, Indonesia bahkan hampir 300 juta gitu. Jadi memang secara populasi memang ini market yang besar gitu. Poin potensinya besar, tapi kan tadi yang seperti disampaikan bahwa oleh Pak Prabowo kita perlu bersatu, kita perlu kompak gitu kan. Tapi so far yang menjadi problem utama yang membuat kita bisa dikatakan belum terlalu kompak saat ini, itu apa sih sebetulnya Mbak Septi? Kalau kita lihat sih memang kepentingan ekonomi yang mungkin proteksionisme terhadap kepentingan ekonomi satu sama lain. Jadi sebelum US dan negara-negara ini dulu nih. Memang proteksionisme itu pasti ada. Cuma sebenarnya kemarin itu Pak Prabowo kan sudah bilang kalau misalnya sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan negara-negara D8. Pertama, hapus tuh semua yang aturan-aturan kepabeanan yang sulit. Lalu tarif disesuaikan, diturunkan untuk negara-negara yang menjadi anggota. Setidaknya kan dari situ kan masing-masing negara anggota ini bisa meningkatkan hubungan kerjasama masing-masing gitu kan, jangan ada defisit yang terlalu jauh lah gitu yang terlihat gitu. Itu yang sebenarnya diharapkan dari sini. Kalau menurut saya sih itu sih memang momennya, karena kan produk halal itu kan lagi booming di mana-mana, salah satu kuncinya kan. Selama ini negara D8 itu, D8 itu masih bergantung pada minyak, batu bara, ekspor impornya. Tapi produk-produk halal itu belum tersentuh sama sekali. Hilirisasi ya berarti ya? Iya, jadi seharusnya itu kan yang mulai genjot masing-masing negara. Sudahlah proteksionisme nanti dulu lah gitu. Bareng-bareng dulu bareng-bareng gitu. bersama membangun, bersama maju itu lebih baik daripada
satu maju satu enggak gitu kan ya. Tapi kan sekarang malah trennya kan memang ke arah proteksionisme gitu kan, Amerika Serikat gitu kan, ini berarti US ngikutin nih atau gimana nih? karena balik lagi gitu kan, jadi khawatirnya adalah justru negara-negara ini akan lebih mengikuti seperti negara Amerika Serikat begitu kan, sebagai perekonomian terbesar di dunia begitu. Apakah artinya kita sebagai negara-negara yang developing ini gitu kan, ketika kita bersama, kita punya chance, kita punya kemampuan untuk kita bergabung gitu, nggak ngikutin tren dari barat atau gimana konsepnya? Kita sih harap jangan sampai mengikuti tren proteksionisme ya. Kenapa? Karena kan biar bagaimanapun proteksionisme itu kan akhirnya kan menimbulkan banyak kemaslahatan ya. Betul. Dibanding manfaatnya. Buktinya kan sekarang walaupun belum resmi Trump jadi presiden 20 Januari kan ya, tapi banyak negara kan sudah dalam tanda kutip sudah mulai bermusuhan kan ya. Soal Trump hari ini mau ngomong mau menguasai Panama, terusan Panama, ada yang balas lagi nggak bisa bla bla bla, resiko bla 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 segala macam kan. Itu kan sama aja nyari musuh kan. Lebih baik kita bersama bareng-bareng maju, itu kan akan lebih baik kan ya. Betul. Apalagi memang tahun 2025 kan juga challenge-nya juga besar ya. Dan krisis iklim juga ya. Terkait dengan dia developing aid ini kan mayoritas memang di daerah-daerah selatan ya. Jadi memang sangat rentan terhadap perubahan iklim ya. Tadi balik lagi krisis yang di Nigeria misalkan. Walaupun Nigeria itu kan sebenarnya ya dia juga salah satu negara yang setahu saya ada konsumsi Indomie yang tinggi juga gitu. Tapi kan nggak mungkin juga, maksudnya Indomie Afrika. Iya, masak Indomie terus kan nggak mungkin juga kan, masyarakatnya bergantung kepada produk-produk biasanya tuh gandum gitu, berbasis gandum kalau di Afrika. Jadi memang sebenarnya harusnya pertemuan yang kemarin dan mungkin nanti di 2026 ketika Indonesia menjadi tuan rumah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, mungkin bisa ada lagi yang lebih konkret itu ya, yang bisa dihasilkan oleh D8 ini, misalkan soal rantai pasok yang berbasis produk-produk halal misalkan. Itu sebenarnya kan potensi besar, tinggal sebenarnya konkretnya seperti apa gitu. Misalkan Turki mensupport apa atau kita mensupport apa untuk Turki atau Malaysia gitu. Dan ini kan posisinya juga ya karena di Global South sebenarnya secara logistik juga tidak terlalu berat. Susah ya. Nah tadi kan udah disebutin kalau misal kita dengan Turki hubungannya kurang lebih apa gitu kan, strength point-nya apa gitu. Tapi kalau dengan negara-negara lain di D8 itu possibility, potensi yang bisa kita garap itu apalagi sih Mbak? Mungkin dengan tadi Nigeria Malaysia, gitu kan salah satunya ya, konsumsi. Malaysia lah yang paling ini, yang paling dekat ya. Cuma memang tadi ada kicauan juga dari Pak Anwar Ibrahim bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo kan ditunda. Tapi iya karena Pak Prabowo lagi kurang sehat. Tapi nanti setahu saya di bulan Januari nanti ada retreat juga di Langkawi ya. Sebenarnya itu ada kesempatan besar untuk Pak Prabowo bertemu Pak Anwar Ibrahim ya. Sebenarnya kan kalau saya boleh nambahin sedikit, sama Turki itu kalau tidak salah ada satu perjanjian dagang tuh kita belum selesai karena masalahnya itu Turki takut itu sebenarnya produk bukan dari Indonesia melainkan dari Cina. Agak sedikit kompleks sih membahasnya sih sebenarnya. Tapi setidaknya masalah itu sih seharusnya kalau misalnya dibicarakan di D8 itu bisa selesai. Karena kalau tidak salah juga berdasarkan data Juni 2024 kemarin, dari 8 negara itu baru 5 yang meratifikasi perjanjian dagang dengan Indonesia gitu. Jadi ada 3 lagi gitu. Jadi seharusnya sih itu bisa jadi potensi lah buat Indonesia kalau misalnya untuk meningkatkan investasi atau menggapai pertumbuhan 8% yang ditargetkan nanti gitu kan 2029 gitu ya, kan. Pokoknya lewat berbagai cara apapun deh, pokoknya targetnya 8% gitu kan, mau investasi, mau konsumsi, mau apa, pokoknya hajar ekspor-impor gitu ya. Nah tadi udah kan Malaysia, tadi udah Turki, udah negara-negara lain mungkin Bangladesh. Kalau mungkin Bangladesh kan itu kan negara yang sebenarnya Bangladesh tuh kuat banget di manufaktur yang buat garment ya. Cuma mungkin kan tapi dia negara yang tidak punya sumber daya alam. Nah sebenarnya kita bisa main di situ sih sumber daya alamnya gitu kan ya. Tapi mungkin dengan pemerintahan baru yang sekarang mungkin manufaktur juga bisa masuk ke sana, produk-produk makanan dan segala macam gitu bisa masuk ke Bangladesh. Itu mungkin jadi salah satu strategi kita lah menggapai 8%. Oke. Ini pokoknya benar-benar harus dipikirin ya, pakai apapun gitu caranya untuk si 8% ini ya. Nah, terus apalagi yang bisa kita bahas dari poin D8 ini ya. Tadi kan sudah dari sisi target kita seperti apa, terus tapi mungkin strategi-strategi langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Tadi kan dibilang jangan omon-omon doang gitu kan. Next step-nya berarti apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Sebenarnya memang buka pasar industri halal dan produk halal sih. Sebenarnya kalau kita lihat kan negara-negara muslim itu cenderung
Padahal itu potensinya sangat besar. Misalnya Betul. Indonesia, Malaysia, Turki dan lain-lain kan bergabung bikin halal expo kayak atau apa gitu kan. Halal expo bagus sih idenya sih, Mas Septi. lain kan Iya. bisa Iya, masuk bisa ke masuk. ini. Sebenarnya sih itu sih kalau saya lihat sih, dan selain masalah Palestina yang harus Iya. diselesaikan segera ya. Dan yang paling penting memang ya ratifikasi tadi ya, karena perjanjian dagang itu kan kalau dia nggak diselesaikan ya tetap ada barrier ya, ada tarif. Sementara kan ya di saat nanti ancaman Presiden Trump, kemudian juga Eropa juga semakin lesu, ya potensi pasar-pasar baru seperti di Aid ini kan yang sebenarnya jadi kesempatan emas ya sebenarnya untuk memaksimalkan ekspor produk Indonesia gitu. Itu yang paling utama sih. Karena kita ada mau pakai kemungkinan- pasar tradisional juga udah sulit gitu. Iya, di benar, situasi benar. Iya, itu sekarang jadi- gitu. jadi Dan sebetulnya baru. juga sudah ada Pasar case baru sukses yang tadi sempat disinggung sedikit sama Mas Iqbal ya, mie instan kita juga populer di salah satu negara di Aid Di gitu kan. Nigeria. Iya benar kan, Iya, di iya, iya. Nigeria Siapa tahu gitu. nanti Indomie jadi mie instan kita jadi di Turki gitu kan ya. Selain apa coklat-coklat atau segala macam Iya dari sana. benar-benar. Jadi potensi ada, pokoknya asal mau digarap aja gitu Iya. kan. Oke.